Salam pemirsa Live Channel, bersama saya Pendeta Sahat Ferdinand Sitorus. Kita akan belajar firman Tuhan di Voice of Life. Bagaimana Bapak Ibu? Tayangan yang barusan kita saksikan, menarik bukan? Kita akan membahas firman Tuhan hari ini tentang endurance atau daya tahan. Bapak Ibu, atlet tentu adalah jasmani ya. Menyelesaikan pertandingan sampai selesai itu adalah visi mereka, itu adalah tujuan mereka. Demikian juga secara rohani, kita menyelesaikan akhir hidup kita sampai Tuhan menjemput setiap kita ke pangkuan Bapa di surga, tentu dengan iman yang tetap mantap bersama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita saksikan pertandingan maraton, umpamanya 17 Agustus kan, banyak di antara kita yang mungkin pernah ikut lari maraton ini. Ada yang sampai dengan cepat dan mereka menjadi juara, ada yang lambat, ada yang nggak sampai, saudara. Faktor apa yang menyebabkan beberapa orang tidak sampai? Atau kita lihat sepak bola. Sepak bola, tim A dan tim B. Tim A, saudara, akan mengimbangi tim B sampai babak pertama selesai. Tapi babak kedua, tim A kedodoran. Akhirnya mereka kalah. Jadi faktor apa, saudara, yang bisa mempengaruhi hal ini? Kalau di olahraga jasmani, ada namanya VO2 max. V-nya itu volume, O2-nya adalah oksigen, max-nya maksimal. Jadi volume maksimal yang disebarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh kita saat kita melakukan aktivitas yang intens, aktivitas yang luar biasa seperti kita berolahraga. Kemampuan tubuh orang masing-masing itu berbeda-beda, tergantung kepada mereka bisa menyerap udara itu, saudara. Jadi kalau VO2 max-nya itu diukur 100 per detik, saudara. Kalau manusia paling utama itu, paling hebat itu dari Swedia, saudara. Dia bisa 97,5. Pemain sepak bola rata-rata di Eropa itu adalah 70 sampai 80 VO2 max-nya, saudara. Makanya mereka kompetisi begitu terjalin, mereka padat ya, hari-hari ke hari, dari minggu ke minggu. Belum kompetisi lokal, belum kompetisi internasional, dan lain-lain, mereka tetap bugar. Karena apa? VO2 max-nya. Kalau di Indonesia, saudara, mungkin kurang ya. Makanya kalau babak pertama orang Indonesia itu bisa mengimbangi lawan-lawan dari Eropa. Tapi babak kedua, babak belur, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara, demikian juga dengan rohani kita. Rohani kita harus tahan sampai Tuhan menjemput setiap kita. Tuhan Yesus katakan, kamu harus berbuah dan buahmu tetap. Arti kata tetap itu stabil. Arti tetap itu tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Iman kita harus sampai kita menutup mata. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Supaya kita bisa sampai kepada destiny kita, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31 katakan, orang-orang muda menjadi lelah lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, kuncinya menanti-nantikan Tuhan. Dia memberi kekuatan baru. Dia akan memiliki kekuatan yang ekstra, luar biasa di dalam Tuhan. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada yang menopang. Firman Tuhan katakan bahwa roh itu seperti angin. Kemana dia pergi kita tidak tahu. Oksigen itu adalah angin, udara, saudara. Dan udara itu harus disebarkan ke seluruh tubuh manusia. Oleh karena itu, kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, kuncinya nanti-nantikan Tuhan.
Menarik bukan Bapak Ibu? Oleh karena itu, mari kita lebih dalam lagi mendalami tentang ketahanan iman di dalam Tuhan. Saya bacakan ayat Alkitab di dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya berarti kita bersedia tidak memiliki keinginan sendiri. Doa dalam nama Tuhan Yesus berarti kita mengizinkan Tuhan Yesus berkarya dalam hidup kita. Saudara, doa yang berkenan kepada Tuhan itu bukan kemauan kita sendiri, bukan ego kita yang harus terjadi, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi doa-doa kita, saudara, jangan anggap Tuhan itu seperti satpam. Kalau mau tidur, Tuhan jagai anak saya, Tuhan jagai istri anak keluarga saya, Tuhan jagai teman saya. Memang Tuhan satpam. Oleh karena itu, kalau kita berdoa, datang kepada Tuhan, mari sembah Dia, puji Dia, tinggikan Dia, karena Dia yang layak dipuji, ditinggikan. Siapakah kita di hadapan Tuhan, saudara? Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan pemilik jagat raya, alam semesta yang luar biasa itu. Kalau kita sapa Dia dengan sopan, dengan santun, dengan pujian, dengan penyembahan. Karena hanya itu yang kita punya, saudara. Kekayaan kita, kejayaan kita, nama besar kita, semua adalah punya Dia. Oleh karena itu, saudara, mari sembah Dia, puji Dia, dan lakukan firman Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes 15:16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi, apa yang kita minta harus sesuai dengan firman Tuhan. Kekayaan, kemuliaan milik Dia, saudara. Kalau Dia mau memberkati kita, Dia seperti membalikkan tangan. Tapi yang susah dalam kehidupan manusia di hadapan Tuhan adalah meninggalkan dosa. Dosa bagi manusia seperti membalikkan tangan. Begitu mudah manusia berdosa. Begitu mudah manusia berbohong. Begitu mudah manusia melakukan kesalahan. Tetapi soal berkat, manusia mati-matian. Nipu teman, lakukan kejahatan, ganti-ganti bon, ya itu kan manusia lakukan. Tapi sebetulnya bagi Tuhan, kalau mau memberkati kita, saudara, Dia tinggal membalikkan tangan. Langit, bumi Dia yang punya. Oleh karena itu, saudara, datang kepada Tuhan. Karena Dia yang memilih kita, bukan kita yang pilih Dia. Dan supaya kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu adalah sesuai kehendak Tuhan. Apa rencana Tuhan? Jiwa-jiwa, saudara. Jiwa-jiwa yang hilang, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Itu rencana Tuhan. Tujuan Allah untuk manusia adalah mencapai garis akhir dengan baik atau finishing well. Itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai ada manusia yang jatuh, yang gagal. Manusia itu, saudara, penghasil dosa. Perkataannya, pikirannya, perasaannya adalah selalu dosa. Kalau orang-orang yang banyak ditangkap oleh KPK, itu kebetulan aja, saudara. Sial aja, saudara. Sebetulnya banyak, saudara, orang yang tidak ketangkap KPK, tidak ketangkap polisi, tidak ketangkap satpam, melakukan dosa. Karena mereka beruntung saja. Tetapi dasarnya setiap kita adalah pelaku-pelaku dosa. Perbuatan daging telah nyata, tadi firman Tuhan katakan. Perbuatan seks, harta kekayaan yang kita inginkan, banyak-banyak. Jabatan, kedudukan, makan-makan enak, kuliner di tempat yang baik, kita selfie, kita share di media sosial, supaya kita terlihat diberkati, dan memperoleh kehormatan.
manusia itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Kemana kita akan bawa, saudara? Tubuh kita tergantung roh kita. Jiwa kita itu adalah perpaduan antara roh dan tubuh. Tuhan Yesus menciptakan manusia itu dari debu tanah, seperti patung begitu ya. Dibentuk seperti manusia, tidak ada pergerakan, tidak ada kehidupan. Kemudian dihembuskan roh Allah masuk dalam kehidupan manusia yang debu tanah itu. Terjadi kehidupan. Jadi daging, tanah tadi, bercampur dengan roh, itu namanya jiwa. Kemana saudara jiwa kita akan dibawa? Rohani atau jasmani? Tergantung kita kasih makan yang mana. Kalau kita kasih makan yang rohani, kita dekat sama Tuhan, pujian penyembahan sama Tuhan, berdoa terus, memuliakan nama Tuhan, kita akan rohani. Tetapi kalau keinginan daging terus, yang kita kasih makan, yang kita beri terus kehidupan ini adalah daging, maka hidup kita akan duniawi. Jangan heran Bapak Ibu, kenapa banyak orang duniawi hari-hari ini? Karena manusia lebih suka memberi makan dagingnya dalam kehidupan mereka. Natur manusia adalah kecenderungan manusia itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5. Tuhan begitu muak melihat manusia yang ada di dunia ya, sehingga Tuhan turunkan air bah dan Nabi Nuh yang selamat dan keluarganya. Kenapa saudara? Karena natur manusia itu adalah melakukan kejahatan semata. Kalau kita menanam padi atau gandum, maka harusnya yang tumbuh adalah padi atau gandum, saudara. Tapi Alkitab katakan ada juga ilalang tumbuh. Nah, itulah kehidupan kita manusia, saudara. Kalau kita mau mencapai sesuatu yang baik, ada saja ilalang dalam kehidupan kita. Itulah dia yang menyempit hidup kita, saudara. Sehingga kita tidak berdaya, rohani kita mati. Mengapa orang gagal menahan hawa nafsu dalam kehidupannya mereka, saudara? Karena firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10 katakan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Jadi pencuri, iblis, hanya mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Itu kerjaan iblis, saudara. Dia mau supaya kita kecewa sama Tuhan. No, kamu banyak doa, kamu banyak ke gereja, tapi kok hidup kamu begini. Iblis selalu membisikkan itu. Supaya apa? Supaya kecewa sama Tuhan. Supaya kita mundur dari kasih karunia Tuhan. Tetapi aku datang, Yesus datang, kata firman Tuhan tadi, Yohanes 10 ayat 10. Dia memberi hidup, memberinya dengan kelimpahan. Hidup, saudara, dalam bahasa Yunaninya dibagi dua. Zoe dan bios. Zoe adalah kehidupan yang rohani, kehidupan yang sudah dipulihkan, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kehidupan seperti sebelum masuk jatuh ke dalam dosa. Itulah Zoe. Makanya kita harus pilih Zoe, saudara. Kita harus intim bersama Tuhan. Dan kehidupan bios itu kehidupan yang biasa. Makanya bios itu disebut bioskop ya. Kalau saudara nonton bioskop, dari awal sampai akhir ya cukup melihat kehidupan seorang di situ. Dunia panggung sandiwara. Manusia mati, lahir, nikah, kerja, punya anak, cucu, mati. Itulah kehidupan bios, saudara. Nggak ada artinya. Cuma numpang lewat di dunia ini. Makan, minum, poya-poya, kemudian mau masuk surga. Itu orang bios, saudara. Hidup di dunia tidak berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak menjadi pelaku firman Tuhan, tetapi mati mau masuk surga. Dari mana datangnya? Itu hal yang tidak mungkin. Karena Yesus datang dikatakan, Yesus datang memberi Zoe yang berkelimpahan. Hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat, hidup yang berarti. Yakobus 1 ayat 13 dan sampai 15 katakan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah.
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi dosa, saudara, keinginan itu diseret oleh, dipikat, diseret, dijerat oleh keinginan sendiri. Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan itu menguji, saudara. Beda ya, pencobaan dan ujian. Kalau ujian itu ketika kita sekolah, kita harus ikut ujian supaya naik kelas, supaya lulus tingkat dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dan seterusnya. Itu ujian dalam kehidupan kita. Tuhan mau iman kita itu seperti apa. Bangsa Israel dibawa ke padang gurun, itu adalah ujian. Dan mereka tidak lulus semua, cuma 2 orang. Ya, cuma 2 orang yang lulus. Kaleb dan Yosua. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara. Pencobaan itu datang dari iblis, dari musuh, supaya kita jatuh, supaya kita menjadi pelaku dosa. Tetapi ujian datang dari Tuhan, supaya kita naik kelas, supaya kita kelihatan cemerlang, iman kita luar biasa di dalam Tuhan. Jadi saudara, karena Allah tidak pernah mencobai siapapun, maka pencobaan-pencobaan yang datang itu adalah keinginan kita. Dan setelah dibuahi, firman Tuhan katakan mendatangkan dosa. Dan dosa adalah maut. Tetapi Lukas 15 dikatakan tentang perumpamaan. Saudara, ada 2 orang, sulung dan bungsu. Yang sulung tinggal di rumah, yang bungsu minta harta, kekayaan, warisan. Setengah harta bapaknya diminta. Dia pergi ke negeri Sebang menghambur-hamburkan harta kekayaannya. Di tengah krisis, di tengah kelaparan, anak bungsu ini terikat kepada bapaknya. Bapakku kaya, kok aku miskin? Aku jadi penjaga babi, bahkan makan makanan babi aku makan. Maka dia kembali kepada bapaknya. Ini tandanya, saudara, bahwa orang berdosa, orang melakukan kesalahan, menghambur-hamburkan milik Tuhan, sebetulnya adalah keinginan sendiri. Karena Tuhan tidak pernah mencobai. Jadi saudara, di luar Kristus, iblis berusaha untuk membuat kita kecewa kepada Tuhan. Kalau jadi terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, saudara, bencana menimpa, kesalahan menimpa, saudara, jangan katakan, mengapa ini Tuhan? Itu Kristen mengapa, saudara? Tapi apa rencana Tuhan dalam bencana ini? Nah, itu adalah Kristen apa, saudara? Kalau kita diberkati kan, kita nggak pernah ngomong, kenapa Tuhan saya yang diberkati? Kenapa saya yang kaya raya, saudara? Tapi kalau kita celaka, kita kena bencana, mengapa saya Tuhan? Nah, inilah Kristen-Kristen yang tidak adil. Oleh karena itu, hidup kita harus berkenan kepada Tuhan dengan apa yang terjadi. Kalau sesuatu terjadi dalam hidup kita, Tuhan katakan, mengapa? Apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Maka kita akan melihat di balik semuanya, Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan? Kuncinya melekat sama Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan adalah gembala kita. Seorang gembala akan menuntun ke air yang tenang, rumput yang hijau, menyediakan makanan bagi kita. Seorang gembala akan menjaga dari binatang-binatang buas yang akan menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu, saudara, supaya kita sampai kepada destinasi kita, Tuhan siapkan, tangannya terbuka. Seperti kepada anak bungsu yang hilang itu. Dia menanti-nantikan kapan kita datang kepada Tuhan. Saatnya pesta luar biasa disediakan bagi anak-anak yang datang kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sampai kepada kesimpulan. Jadi orang yang tidak dapat menahan nafsunya dan akan banyak meninggalkan masalah dalam kehidupannya. Namun orang yang hidup dipimpin oleh Roh
akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka akan berbuah dan buahnya akan tetap sampai kepada destininya Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara? Kita bisa mencapai iman yang mantap di dalam Tuhan. Yang pertama, tinggal di dalam Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka Kristus tinggal di dalam kita. Buah-buah roh keluar dalam hidup kita karena kita menempel di dalam Tuhan. Yang kemudian dipimpin oleh roh. Saudara, Tuhan itu roh. Dan hidup kita memiliki roh. Yang menghubungkan kita sama Tuhan adalah roh kita. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan daging kita. Tetapi rohlah yang menyambung di dalam kehidupan kita. Yang kemudian kita harus hidup dalam komunitas yang benar. Komunitas anak-anak Tuhan. Di luar sana ada banyak komunitas, saudara, yang memperjuangkan kepentingan komunitas-komunitas kita. Tetapi komunitas di dalam Tuhan, itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di dalam kisah para rasul diceritakan bagaimana mereka memecahkan roti bersama-sama dan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kisah 2 ayat 24 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, roti adalah firman Tuhan. Komunitas orang percaya isinya lah merenungkan firman Tuhan. Bukan gosip, bukan ngomongin orang, apalagi mau kongko untuk menjatuhkan pemerintah. Tidak ada dalam kehidupan orang percaya. Karena kita percaya bahwa pemerintah yang ada adalah berasal daripada Tuhan. Roma 13, tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus pahami ini. Kita sepakat bahwa kekristenan bukan agama. Agama tidak menyelamatkan, saudara. Agama adalah bagaimana cara menjangkau Allah. Padahal firman Tuhan katakan di dalam Mazmur bahwa kita itu seperti kotor, kain yang kotor. Bagaimana kain kotor bisa membersihkan meja yang kotor, saudara? Semakin kotor, iya. Bagaimana sapu yang kotor akan menyapu ruangan yang kotor? Semakin kotor. Makanya, saudara, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya Tuhan Yesus. Kita harus membangun hubungan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal kita sama Allah dipulihkan hubungan kita. Sama dengan sesama adalah hubungan yang horizontal, kita akan dipulihkan. Jika kita gagal paham, maka kita akan berputar-putar di situ saja, saudara. Kita akan merayakan Natal, Paskah, kenaikan, Pantekosta, ulang tahun gereja, Natal lagi, dan putar-putar acara demi acara yang menghabiskan biaya, hura-hura, tidak ada manfaatnya. Tetapi kekristenan adalah membangun hubungan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan? Keluarkan kekristenan, cara berpikir yang salah dalam hidup kita, sehingga kita dapat mencapai tujuan Allah untuk manusia di dalam kehidupan kita, yaitu menemukan potensi dan ketajaman kekristenan kita untuk mempengaruhi dunia dan masyarakat di sekeliling kita sampai mencapai garis akhir, finishing well bersama Tuhan. Ajak keluarga saudara, ajak komunitas saudara, ajak rekan-rekan saudara di gereja untuk saling membangun, saling menguatkan, supaya kita memiliki endurance, kekuatan iman yang mantap bersama Tuhan. Kita tidak tergoyahkan oleh situasi dan tawaran-tawaran dunia yang mengiurkan hari-hari ini. Dunia menawarkan hal-hal yang di luar Tuhan, tetapi Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Secara daging, firman Tuhan itu tidak mengenakan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetapi menyehatkan. Obat juga seperti itu kan, jamu itu kan pahit, saudara. Ketika kita nikmati, di mulut kita itu pahit, tetapi menyehatkan, memberi kekuatan, menyembuhkan. Demikian juga firman Tuhan dalam kehidupan kita. Secara daging, secara natur manusia, secara fisik,
Firman Tuhan itu tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Harus inilah, harus itulah, harus buang itulah. Semua yang enak-enak kita harus buang. Kita fokus hanya kepada Tuhan. Doalah pagi-pagi, harus baca firman Tuhan, harus meninggalkan dosa, harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Enak banget ya. Dia yang salah, dia yang mula-mula, dia yang bikin gara-gara, saya harus mengampuni. Pipi kiri, beri pipi kanan. Kita ditampar pipi kiri, kita harus beri pipi yang kanan. Enak banget. Tapi itulah firman Tuhan. Kalau kita melakukannya, maka jiwa kita, tubuh kita, rohani kita akan sehat. Dan kita akan kuat sampai rencana Tuhan digenapan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kiranya apa yang mulai sampaikan adalah menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami diingatkan agar kami memiliki ketahanan iman sampai rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kami, bahkan sampai kami dipanggil Tuhan, dikumpulkan bersama-sama orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, tolong beri kekuatan dalam hidup kami, agar hidup kami berguna, bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.